sama David Ya. ya bersama Ozora yang ngelatih dia gitu. Oh, jadi memang sebelumnya pada saat David sudah selesai dari rumah sakit, selesai berobat dari fisioterapi, kebetulan aku kan punya gym. Jadi untuk latihan penguatan otot, aku yang handle David dan juga ditangani oleh coach-coach aku yang kerja di gym aku yang paham tentang biomekanik. Karena memang butuh apa ya, latihan khusus, nggak bisa sembarangan juga penanganan. Berapa lama? Cukup lama ya, berbulan-bulan gitu, dari mulai latihan kekuatan fisik sampai akhirnya David mulai lari, akhirnya ikut event lari 10 kilo. Itu kapan di tahun berapa? Berapa itu ya, 2023, 2023. Bang Ciko memerani peran Om Jo mendalaminya seperti apa sih? Tadi juga sempat kayak mau nangis Emosional juga. emosional. Mendalaminya kebetulan di sini Bung Jonathan juga selaku asosiat produser, dan kebetulan saya juga kenal sebelum proses syuting ini, jadi aku tahu banyak itu apa yang dialami pada saat kejadian. Jadi ya akhirnya aku merasakan apa yang dialami. Biasanya aku tahunya dari cerita, biasanya aku tahunya dari apa ya, berita, dan ini aku bisa benar-benar mengalami real setnya pada saat di rumah sakit itu seperti apa, perasaan emosinya itu seperti apa, karena kan aku benar-benar harus nutupin dia. Muzaki berperan sebagai Ozora nih, gimana sih maksudnya? Wah, Sulit juga kan pastinya kan? sulit Banget banget, ya. sulit banget. Emosional tuh sering banget terjadi, bahkan kayak di skrip padahal scene-nya biasa aja, tapi pas kayak tadi pas kalau kalian nonton, aku nangis tuh bener-bener gak ada di skrip sama sekali. Bener-bener ngerasain aja energinya tuh kuat banget, besar banget. Jadi pas ngejalanin tuh kayak, aduh, gak kebayang gitu kalau misalnya jadi Bang David asli, sesakit apa yang dia rasain, dan dia hebat banget gitu bisa ngelaluin itu semua. Itu yang adegan yang kamu emosional apa sih? Wah, itu juga pas syuting aku sampai pas udah kelar take sampai di kerumunin gitu sama kru untuk ngembaliin Muzaki, karena aku udah bingung gitu ngebedain antara Muzaki dan David karena ngejalanin itu, dan yang ada di otakku aku David pas ngejalanin itu bener-bener jadi nangis, dan ngelihat trotoar pun aku diem, aku Takut ya? nge-freeze, takut banget. Terus Om Don juga udah, Muzakinya balik dulu, ini nanti kamu acting, Muzakinya balik dulu. Keren ya tapi. Dari karakter. Nah, kan di ending aku diving tuh di Bali, aku ngelepas sepenuhnya karakterku di Bali, di diving di laut. Buat Mbak Tika sendiri, adegan apa sih yang paling sulit untuk dilakukan? Karena kan lebih banyak, kalau saya lihat kan lebih banyak adegan-adegan di berhadapan dengan hukum gitu loh. Tapi buat Mbak Tika sendiri, yang paling sulit mengerjakannya yang mana? Sebenarnya sih how to deliver hal yang sebenarnya jauh sekali dari aku, yaitu ranah hukum dengan meyakinkan gitu, karena ya banyak hal yang aku baru tahu, terus gitu itu membuatku ini meyakinkan nggak ya gitu, kadang-kadang mikir gitu sih, kayak ini harus seolah-olah aku udah biasa menghadapi pengadilan, bahasanya dirumitin, nggak dirumitin sih Tapi mungkin. emang rumit kan? Emang rumit gitu. Jadi pas dimasukin ke skenario, kadang karena Mbak Melisanya juga hadir di situ, dia koreksi langsung, ini nggak bisa nih anak kecil disebut tersangka, dia harus karena berhadapan dengan hukum kayak gitu. Itu kan maksudnya kayak oh gitu ya, baru tahu. Jadi baru tahu saat itu, tapi harus meyakinkan dia, itu yang agak tahu deh perjuangan banget. Ciko mungkin tadi jadi pakai protektif terhadap anak nih Iya. setelah berperan sebagai ayah Jerat. Iya, gimana ya, ini kan kita memerankan film yang kejadiannya baru-baru terjadi, masih hangat gitu, dan aku juga kenal korban, pihak keluarganya korban, dan akhirnya aku berperan di sini. Dan ketika berperan di sini tuh sebenarnya ini adalah kesempatan, film ini tuh penting karena ini adalah apa ya, suara dari kami, suara dari masyarakat untuk stop bullying. Karena stop bullying ini, kasus bullying ini ya seperti kita semua tahu, semakin kesini semakin marah, dan itu bisa terjadi sama siapa aja. Kalau nggak disuarakan ya bisa terjadi
sama kita, mungkin sama keluarga kita, dan kita kan nggak mau sampai itu terjadi. Dan satu lagi, pentingnya film ini adalah untuk menyuarakan bahwa kita tidak perlu takut sama yang namanya abuse power. People power itu bakal lebih kuat. Jangan pernah takut untuk bersuara. Cari teman-teman, cari circle yang bisa mensupport kita, suarakan ketika kita melihat yang namanya tidak. Kalau Mbak Ciko sendiri kira-kira sudah mengajarkan ke anak belum, kayak kamu kalau ini sama teman kamu seperti apa gitu kan, bullying kan juga bisa aja dari kecil juga ya. Ya, aku selalu mengajarkan sama anak aku, apapun yang terjadi dia selalu bercerita, komunikasikan apapun itu, dan selalu ada boundaries. Wow, wah dia pasti punya kedekatan emosional sangat luar biasa. Tadi Bang Jonathan juga cerita gimana sangat tulusnya dengan karakter yang luar biasa juga di sini. Bang Ciko, sejauh mana menurut Bang Ciko film ini mampu menjadi kritik sekaligus juga satir terhadap para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya? Silakan Bang Ciko. Iya, selamat sore semua teman-teman yang udah hadir di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bung Jo yang sudah mengizinkan saya untuk memerankannya, dan juga Umbara Brothers yang udah banyak membantu dan juga menunjuk saya untuk memerankan Jonathan. Menurut aku film ini sangat penting ya. Film ini adalah suara. Film ini adalah sebuah harapan bahwa kita tidak bisa semena-mena sama kekuasaan. Film ini simbol perlawanan untuk orang yang abuse power. Film ini juga sebuah penguatan ya buat mereka semua supaya berani bersuara terhadap bullying. Bullying ini semakin kesini semakin nyata. Saya seorang ayah. Saya nggak ngerti gimana perasaannya ketika jadi Joe pada saat itu. Akhirnya saya benar-benar merasakan ketika saya berperan sebagai Joe, serasa itu bukan acting. Saya ngerasa gimana kalau itu sampai terjadi sama anak saya gitu. Apa yang akan saya lakuin? Saya hanya punya dokter mungkin udah bilang bahwa anak saya udah ada kesempatan untuk hidup. Kesembuhannya itu hanya 2%. Hanya bisa berharap pada Tuhan. Tapi di satu sisi ada amarah yang gak bisa dilupakan. Untuk menghilangkan itu semua dan fokus pada kesembuhan, itu sangat berat. Itu perjalanan yang harus dilewatin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan sama Bung Jonathan melalui film ini bisa menguatkan teman-teman yang sudah menonton bahwa sekecil apapun itu harapan itu pasti ada. Wah, jadi tepuk tangan dong untuk Bang Ciko.